Bab 762. Sebelum mengusir para pemberontak, para pelajar harus berhenti mengikuti kelas. Semuanya harus memasak untuk para prajurit di barak. Memasak untuk para prajurit. Perkataan Arjuna bagaikan bom yang meledakkan para pelajar. Mereka berbisik. Orang yang lebih berani mulai menyudutkan Arjuna. Tangan kami digunakan untuk membuka buku orang bijak, bagaimana boleh melakukan hal kotor dan rendahan seperti memasak. Para pemberontak akan segera datang, seluruh penduduk kota sedang berperang melawan para pemberontak. Kalian para pelajar biasanya menikmati segala macam perlakuan kelas atas, tapi kalian malah tidak mau membantu pada saat ini. Pertanyaan para pelajar itu membangkitkan kemarahan Galang. Para kaum pelajar busuk hanya tahu sok pintar dan nyinyir, tapi tetap harus makan enak, minum enak. Bahkan istana harus secara rutin mencarikan istri dan selir berkualitas untuk melayani mereka. Meskipun pria biasa lainnya akan diberi penghargaan oleh istana karena memiliki beberapa istri, pajak mereka juga akan dinaikkan. Sedangkan para pelajar itu tidak perlu membayar pajak. Setengah tahun yang lalu, Dewi ingin membatalkan kebijakan ini, tetapi Yuda telah menyebarkan berita tersebut. Hal ini menyebabkan protes besar-besaran dari para pelajar di seluruh negeri. Pada saat itu, Arjuna belum mulai melawan. Yuda masih memegang sebagian besar kekuasaan di Bratajaya. Fondasi Dewi tidak stabil, jadi Arjuna memintanya untuk menundanya. Sekarang tampaknya beberapa hal benar-benar tidak dapat ditunda. Mata Arjuna menyipit. Memasak adalah hal yang kotor dan rendah. Tentu saja. Santo Sastra mengatakan bahwa tangan para cendekia adalah benda suci dunia, mengapa harus tercemar oleh debu dan asap? Hah! Arjuna mendengus. Dia pernah mendengar kalimat dari Santo Sastra Bratajaya itu. Namun, maksud Santo Sastra adalah jenis cendekiawan suci yang mengorbankan diri untuk negara dan rakyat. Selama bertahun-tahun, sekelompok pelajar yang tidak berguna ini salah menafsirkan arti kata tersebut dan menggunakannya sebagai retorika untuk memperlakukan rakyat biasa seperti budak. Kalian tidak mau memasak. Oke. Mendengar ucapan Arjuna, para murid sangat gembira. Mereka mengira Arjuna sudah menyerah, Arjuna tidak berani menyinggung murid seperti mereka. Tiba-tiba, mereka merasa sombong. Kami seharusnya tidak terlibat dalam hal-hal kotor seperti itu. Untungnya, Yang Mulia sadar tepat waktu. Jika membuat Santo Sastra marah, Anda bisa dihukum langit. Mungkin takut orang lain akan mengatakan mereka adalah sekelompok pengecut, jadi mereka mencoba menyelamatkan harga diri mereka. Pemberontak datang, kami para pelajar sebenarnya juga pria baja. Kami bisa melawan musuh, tapi kami tidak akan melakukan hal-hal rendahan seperti memasak layaknya wanita. Arjuna mengangguk. Tangan mulia kalian tidak bisa memasak, kalian juga pria baja. Kalau begitu, ambil alih para pekerja migran, isi kembali anak panah dan pedang untuk para prajurit garda depan. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Kamu ingin kami pergi ke garda depan? Para pelajar tercengang. Pergi ke garda depan bukanlah masalah rendah atau tidak, tetapi masalah hidup dan mati. Kenapa? Arjuna melirik mereka. Bukankah kalian meremehkan hal seperti memasak? Bukankah kalian pria baja? Kami tentu saja. Beberapa pelajar mulai gemetar memikirkan akan pergi ke medan perang. Orang-orang di sekitar Arjuna, terutama jenderal militer setempat seperti Esan yang telah lama ditindas oleh kaum pelajar, merasa sangat senang. Akhirnya, ada orang yang bisa mengatasi para pelajar yang munafik, tidak tahu malu, dan tidak berguna ini. Lapor. Suara tergesa-gesa terdengar dari pintu masuk halaman. Pembawa kabar yang khusus mengumpulkan intelijen berlari ke arah Arjuna. Yang Mulia, Jenderal, sejumlah besar pemberontak kota Teratai ditemukan 5 mil di luar kota. Semua orang di akademi tiba-tiba menjadi panik. 100.000 pasukan kota Teratai benar-benar datang, dan akan segera tiba di gerbang kota. Bang! Ada pelajar yang pingsan. Arjuna melirik pelajar itu dengan jijik, lalu dengan cepat menarik kembali tatapannya. Pergi ke menara. Bab 763. Tidak, aku merasa ada yang salah. Di atas menara, Galang berkata sambil melihat pasukan kota Teratai yang ada di kejauhan. Kak Galang, ada apa? Arjuna juga melihat ada yang aneh, tetapi dia ingin mendengar apakah yang dikatakan Galang sama dengan yang dia pikirkan. Jumlah orangnya salah. Memang salah. Arjuna setuju dengan kata-kata Galang. Yang Mulia sekalian, ada apa? Tanya Esan yang tidak dapat menahan diri. Pasukan kota Teratai masih jauh, seperti semut. Bagaimana mereka bisa melihatnya? Jumlah orangnya lebih sedikit, pasti tidak sampai 100.000. Paling banyak 30-40.000, kata Galang. Memang lebih sedikit. Arjuna pun mengangguk. Dan jumlahnya bahkan tidak sampai 40.000, hanya sekitar 30.000. Jumlah orangnya lebih sedikit. Esan menjulurkan lehernya untuk melihat. Pasukan kota Teratai yang ada di kejauhan tampak padat. Dia bingung.
Berkurang dari mana? Selain itu, mereka bisa melihat bahwa jumlahnya berkurang 60 hingga 70 ribu orang. Lapor. Saat Arjuna dan Galang sedang berbicara, seseorang datang untuk melapor. Kali ini, bukan pembawa kabar biasa, melainkan kapten pembawa kabar, Suardi. Suardi berlutut satu kaki lalu berkata, "Yang mulia, Jenderal, pasukan kota Teratai yang mendekati kota Perai hanya tersisa sekitar 30 ribu orang. 70 ribu orang lainnya tidak terlihat dimanapun." Mendengar laporan ini, Esan pun menatap Arjuna dan Galang dengan kagum. "Yang mulia memang yang mulia, Jenderal memang Jenderal. Dari jarak yang begitu jauh pun bisa menilai berapa banyak musuh yang ada. Terutama Arjuna. Perkiraannya sangat akurat. Keberadaannya tidak jelas," gumam Arjuna dengan saksama. "Ya, yang mulia. Aku telah meminta semua pembawa kabar untuk mengintai sejauh 50 mil ke belakang, tapi tidak menemukan pasukan kota Teratai juga," jawab Suardi. "Jangan-jangan." Galang berpikir sejenak, lalu berkata, "Raja Sravon berencana untuk menyerang 3 kali untuk menghabiskan granat kendi anggur kita, serta semangat dan daya fisik para prajurit." "Ya, Raja Sravon pasti ingin menggunakan cara itu." Para jenderal di sekitar merasa bahwa tebakan Galang benar. Jumlah total pasukan patroli dan pasukan pertahanan kota Perai hanya sekitar 33 ribu orang. Jika Raja Sravon menggunakan cara pembagian per kelompok, mereka akan berada masalah besar. Granat-granat yang ada di kota akan perlahan-lahan habis dimakan oleh mereka, begitu pula dengan jumlah pasukan patroli dan pasukan pertahanan kota Perai. Jika Raja Sravon benar-benar menggunakan taktik ini, cepat atau lambat kita akan dimakan habis oleh mereka. Ardian mengerutkan kening. Kita tidak boleh membiarkannya melahap kita perlahan seperti ini. Kita harus mencari cara untuk melawan. Begitu Ardian selesai berbicara, para jenderal mengalihkan pandangan mereka ke Arjuna. Arjuna terdiam beberapa saat sebelum berujar, "Menurutku, Raja Sravon tidak akan menggunakan taktik menyerang per kelompok. Tidak. Tapi menyerang per kelompok bisa perlahan menguras kita. Ini adalah taktik jitu dari pasukan kota Teratai. Raja Sravon tidak mungkin tidak menggunakannya," ucap Galang. Pasukan kota Teratai tak diragukan lagi akan menang jika menggunakan taktik menyerang per kelompok, tapi... Arjuna menoleh ke arah pasukan kota Teratai yang makin dekat. Bagi Raja Sravon, ini bukan cara terbaik. Menyerang per kelompok bisa menang, tapi setidaknya setengah dari pasukan kota Teratai akan kehilangan nyawa mereka. Ditambah 30 ribu orang yang kita bunuh di Kabupaten Lunaris. Mereka kehilangan 80 ribu pasukan baru mencapai kota Perai. Raja Sravon tidak sanggup menerimanya. Selain itu, taktik pengurangan pasukan per kelompok membutuhkan banyak waktu. Tinggal di satu tempat dalam waktu lama adalah hal yang tabu bagi prajurit. Kota lain juga memiliki pasukan pertahanan kota. Dewi akan memerintahkan mereka untuk datang memberikan dukungan. Pasukan kota Teratai begitu kuat sehingga Raja Sravon tidak terlalu takut. Dia paling takut dengan pasukan Serigala Danis. Karena itu, jika pemberontakan Raja Sravon tidak cepat, maka pemberontakan mereka akan gagal. Bab 764. Setelah mendengarkan analisis Arjuna, Ardian mengangguk, menunjukkan bahwa dia setuju dengan pernyataan Arjuna. "Arjuna, analisismu benar. Raja Sravon mau cepat, tapi kenapa hanya 30 ribu orang? Bagaimana dengan 70 ribu orang lainnya?" Galang bingung. "Mungkin Raja Sravon mengira menyerang kota Perai akan semudah menyerang kota Tamanjati," kata Mosen dari korps pertama pasukan patroli. "Saat menyerang kota Tamanjati, Raja Sravon hanya menggunakan 3.000 orang. Kurang dari sehari, mereka sudah berhasil menyerang kota Tamanjati. 10.000 pasukan pertahanan kota Tamanjati melarikan diri setelah pertempuran." Esan mendengus pelan. Tatapannya penuh dengan tekad dan tajam. Dia pikir semua orang sama seperti para pengecut di kota Tamanjati. Jika Raja Sravon berani berpikir seperti itu, biarkan dia coba saja. Esan tidak bisa bermain trik, sangat dirugikan menjadi kepala daerah. Akan tetapi, dia sangat pandai dalam melatih prajurit. Selain itu, dia juga mempelajari banyak metode pelatihan dari Arjuna. Dia tidak berani mengatakan seberapa hebat prajurit pertahanan kota Perai. Namun, setidaknya mereka berani menghadapi pasukan kota Teratai secara langsung. Arjuna menggelengkan kepalanya. Raja Sravon bisa melatih ratusan ribu prajurit elit secara diam-diam. Otaknya pasti di atas rata-rata. Sebelum memulai pemberontakan, dia pasti telah melakukan banyak pengintaian. Raja Sravon pasti tahu seberapa kuat prajurit di setiap tempat. Arjuna benar. Meskipun pemberontakan kali ini agak tergesa-gesa, Raja Sravon pasti tahu berapa banyak prajurit pertahanan kota yang ada di setiap kota, serta seberapa kuat mereka. Satu-satunya hal yang melesat dari perhitungan Raja Sravon adalah Arjuna dan pasukan patroli yang dipimpin oleh Arjuna. Ketika pasukan patroli meninggalkan ibu kota,
mereka jelas-jelas sekelompok pecundang. Mereka melarikan diri di tengah jalan. Namun ketika sungai air hijau dikepung, kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Pecundang berubah menjadi prajurit elit. Awalnya, Raja Serafon tidak percaya bahwa pasukan patroli tiba-tiba berubah menjadi serigala yang ganas. Hingga melihat 5.000 orang yang dipimpin oleh Galang dengan matanya sendiri, dia sangat terkejut. Dikepung oleh 100.000 pasukan kota teratai, 5.000 orang itu masih menolak untuk menyerah. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tetap menyerang dengan penuh tekad. Banyak orang yang jatuh akibat tertembak anak panah bangkit lagi, menyerbu pasukan kota teratai dengan sekuat tenaga. Sampai tubuh mereka penuh dengan anak panah seperti landak, mereka baru berhenti berjuang. Terutama pasukan patroli yang memegang kendi anggur untuk tewas bersama pasukan kota teratai. Mereka membuat Raja Serafon takut, membuatnya tidak bisa tidur tadi malam. Syok, takut, dan tidak sabar. Tidak sabar untuk bertemu Arjuna. Dia ingin melihat apakah pria bernama Arjuna ini memiliki kelainan. Jika tidak, mengapa para pecundang berubah menjadi serigala yang tak kenal takut di bawah pimpinannya dalam waktu yang begitu singkat? Tidak menggunakan taktik penyerangan per kelompok, tidak juga meremehkan musuh. Lalu apa sebenarnya yang ingin Raja Serafon lakukan? Ardian bingung sekaligus cemas. Di medan perang, hal yang paling menakutkan adalah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan musuh. Menurutku, Raja Serafon mungkin lapor. Sebelum Arjuna selesai berbicara, seorang pembawa kabar berlari ke menara. Cepat katakan, apakah kamu sudah menemukan 70.000 pasukan kota teratai lainnya? Suardi, pemimpin pembawa kabar, juga sangat cemas. Dia bertanya kepada si pembawa kabar begitu melihatnya. Kapten, 7 hingga 8.000 pasukan kota teratai ditemukan di arah tenggara. Lapor. Begitu pembawa kabar tersebut selesai berbicara, pembawa kabar lain berlari ke menara. Apakah kamu juga menemukan pasukan kota teratai? Ya, Kapten. 7 hingga 8.000 pasukan kota teratai ditemukan di arah barat laut. Lapor, lapor, lapor. Para pembawa kabar berlari ke menara satu demi satu. Arjuna mengamati dengan saksama. Total ada 9 pembawa kabar yang berlari ke menara untuk melapor. Bab 765. Tidak perlu Suardi yang melapor, Arjuna sudah bisa menebak bahwa Raja Serafon telah membagi 100.000 pasukan kota teratai menjadi 10 korps, membentuk pengepungan besar untuk mendekati kota Perai selangkah demi selangkah. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, kepungan pasukan kota teratai telah terbentuk. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pembawa kabar, Arjuna membuat kesimpulan. Bagian depan menara memiliki jumlah orang terbanyak, mencapai 30.000 orang. Arah lainnya adalah korps besar yang terdiri dari 8.000 orang. Setiap korps berjarak 5 mil, atau 2.500 meter. Jarak ini tidak jauh maupun dekat, dapat menghindari serangan granat Arjuna. Karena tidak jauh, selama satu tempat mulai bertempur, korps di sekitar dapat dengan cepat membantu. Taktik ini berkali-kali lipat lebih baik daripada taktik menyerang per kelompok. Pasukan kota teratai tidak perlu bertempur. Mengepung tanpa menyerang saja sudah membuat Arjuna dan yang lainnya berada dalam dilema. Kota Perai adalah kota dengan populasi 1 juta orang. Dalam waktu 3 hari, persediaan makanan di kota akan menipis. Pada saat itu, kota Perai akan menyerah sendiri sebelum pasukan kota teratai menyerang. Arjuna menatap pasukan kota teratai, yang telah mendirikan kemah di kejauhan, dengan tatapan dingin. Raja Serafon memang lawan yang tangguh. Andi. Ya, Yang Mulia. Andi berjalan mendekati Arjuna. Lupakan saja. Arjuna melambaikan tangannya, meminta Andi untuk mundur. Merasa bahwa Andi tidak dapat diandalkan, dia pun mengumumkan dengan keras. Mulai saat ini, kota Perai akan diambil alih oleh Jenderal Ardian. Semua masalah, baik besar maupun kecil, harus melapor padanya. Ardian sepenuhnya dapat dipercaya. Dia juga tenang dan stabil, lebih cocok daripada Galang dan yang lainnya. Bagaimana kota Perai boleh diserahkan kepada Jenderal Ardian? Raut wajah Andi sangat jelek. Meskipun jabatan Ardian lebih tinggi, Andi adalah prefek kota Perai. Kenapa tidak boleh? Tatapan Arjuna tajam. Dia mengulurkan tangannya ke arah Andi. Lencana prefek. Andi dengan enggan menyerahkan lencana prefek kepada Arjuna. Setelah Arjuna memberikan lencana prefek kepada Ardian, hal pertama yang dia minta untuk dilakukan adalah mengumpulkan makanan di kota, kemudian mendistribusikannya sesuai dengan jumlah orang. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dipenggal. Ketapel. Banyak ketapel. Saat Arjuna baru saja memberikan perintah pertama kepada Ardian, para prajurit di sisi lain menara berteriak kaget. Arjuna menghitung sekilas, lalu menemukan bahwa ada setidaknya 20 ketapel di luar menara. Semua ketapel itu relatif besar. Selama pawai,
Arjuna telah mempelajari berbagai senjata di era ini. Ketapel adalah senjata yang sangat kuat untuk pengepungan. Jangkauan serangnya lebih jauh, terutama yang besar seperti yang ada di luar menara. Ketapel ditambah belerang dan sendawa, bahkan dewa pun takut. Arjuna sering melihat kalimat tersebut di banyak buku militer. Setiap negara yang memproduksi ketapel harus disetujui oleh kaisar. Karena senjata ini terlalu kuat, kaisar takut ada yang memberontak, jadi hanya pasukan yang dipercayai kaisar yang boleh memiliki ketapel. Pasukan Serigala Danis pun, Dewi tidak akan menyetujuinya untuk memiliki. Sedangkan Raja Srafon memiliki begitu banyak ketapel. Pasti ada orang di istana yang melindunginya. Siapa lagi yang melindungi Raja Srafon kalau bukan Yuda? Yuda dapat menyingkirkan Dewi dan menguasai istana mungkin didukung oleh Raja Srafon. Sekarang tampaknya tujuan akhir pemberontakan Raja Srafon bukan ibu kota. Melainkan, Arjuna menertawakan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia begitu berharga. Kalau begitu lakukan saja. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Serahkan kepada waktu. Lebih dari 300 meter jauhnya, ketapel pasukan kota teratai berhenti. Jangkauan panah bisa lebih dari 300 meter, tetapi itu jarak memanah. Jika menggunakan granat, jarak serangnya tidak akan mencapai 300 meter. Itulah konsekuensi membiarkan Maruli melarikan diri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.